Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering tidak disadari ketika usia mulai memasuki masa senja, bahwa tidak semua hal dalam hidup perlu kita ceritakan kepada anak-anak. Niat kita mungkin baik, ingin jujur, ingin terbuka, atau ingin merasa lebih lega. Namun ternyata, tidak semua keterbukaan membawa ketenangan. Di usia muda, kita terbiasa berbagi banyak hal, kita menceritakan masalah, perasaan, bahkan kekhawatiran kita kepada orang-orang terdekat. Dan itu memang sesuatu yang wajar. Namun ketika usia bertambah, ada hal-hal tertentu yang justru lebih baik disimpan dengan bijak. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, maupun dari luar negeri, mungkin pernah merasakan bahwa hubungan dengan anak-anak tidak selalu sesederhana dulu. Ada hal-hal yang jika disampaikan, justru bisa menimbulkan salah paham, beban pikiran, atau bahkan jarak dalam hubungan. Dalam psikologi keluarga, semakin dewasa anak, hubungan dengan orang tua akan berubah. Bukan lagi hubungan yang sepenuhnya bergantung, tetapi menjadi hubungan yang lebih sensitif terhadap komunikasi dan emosi. Masalahnya, seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita sampaikan bisa diterima secara berbeda oleh anak. Niat kita ingin jujur, tetapi yang diterima bisa menjadi beban atau tekanan bagi mereka. Ada seorang wanita berusia 72 tahun yang pernah berkata bahwa ia menyesal karena terlalu banyak menceritakan hal-hal pribadi kepada anaknya. Ia berpikir itu akan mendekatkan hubungan, tetapi justru membuat anaknya merasa terbebani. Bapak dan Ibu, dari pengalaman itu kita belajar bahwa dalam hubungan bukan hanya kejujuran yang penting, tetapi juga kebijaksanaan dalam memilih apa yang perlu disampaikan. Tidak semua hal harus disembunyikan, tetapi tidak semua hal juga perlu dibuka. Ada hal-hal yang jika disimpan, justru menjaga ketenangan hati dan keharmonisan hubungan. Di usia tua, yang kita butuhkan bukan hanya kejujuran, tetapi juga kedamaian. Bukan hanya keterbukaan, tetapi juga ketenangan dalam hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bersama 5 hal yang sebaiknya tidak diceritakan kepada anak agar hidup lebih tenang dan hubungan tetap harmonis di usia tua. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sebaiknya tidak selalu diceritakan kepada anak adalah semua kesulitan dan beban hidup yang sedang kita rasakan secara berlebihan. Bukan berarti kita harus menutup diri sepenuhnya, tetapi ada batas yang perlu kita jaga dengan bijak. Sebagai orang tua, seringkali kita merasa ingin berbagi. Kita ingin didengar, ingin dimengerti, dan ingin merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun Bapak dan Ibu perlu kita pahami bahwa anak, meskipun sudah dewasa, tetap memiliki kehidupannya sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab, tekanan, dan beban yang mungkin tidak kita lihat secara langsung. Ketika kita terlalu sering menceritakan semua kesulitan yang kita alami, tanpa kita sadari, kita bisa menambah beban pikiran mereka. Mereka mungkin tidak menunjukkannya, tetapi di dalam hati mereka bisa merasa khawatir, merasa bersalah, atau merasa tidak cukup mampu membantu. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai beban emosional tidak langsung. Seseorang merasa tertekan bukan karena masalahnya sendiri, tetapi karena perasaan harus memikul beban orang lain. Ada seorang pria berusia 68 tahun yang pernah berkata bahwa ia berhenti menceritakan semua masalahnya kepada anak setelah melihat anaknya terlihat gelisah. Ia menyadari bahwa niatnya untuk berbagi justru membuat anaknya tidak tenang. Bapak dan Ibu, sejak saat itu ia mulai memilih dengan lebih bijak apa yang perlu disampaikan. Ia tetap terbuka tetapi tidak lagi menceritakan semuanya secara detail. Hasilnya, hubungan mereka justru menjadi lebih nyaman. Anak tetap peduli, tetapi tidak merasa terbebani, dan ia sendiri juga merasa lebih tenang. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus memendam semua masalah. Kita tetap bisa berbagi, tetapi dengan porsi yang tepat. Kita tetap bisa terbuka, tetapi tidak berlebihan. Kadang ketenangan dalam hubungan bukan datang dari banyaknya cerita yang kita sampaikan, tetapi dari kebijaksanaan kita dalam menyaring apa yang perlu dibagikan. Hal pertama ini mengajarkan bahwa tidak semua beban hidup perlu dibagikan sepenuhnya kepada anak. Karena ketenangan mereka juga bagian dari ketenangan kita. Bapak dan Ibu, hal kedua yang sebaiknya tidak selalu diceritakan kepada anak adalah kekecewaan kita terhadap anggota keluarga lain, termasuk saudara atau bahkan pasangan sendiri. Hal ini seringkali terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam hubungan jangka panjang. Seringkali, ketika kita merasa kecewa, kita ingin bercerita. Kita ingin ada yang memahami perasaan kita, dan anak sering menjadi tempat yang paling dekat untuk itu. Kita merasa aman untuk berbagi, karena mereka adalah bagian dari keluarga kita.
Namun Bapak dan Ibu, tanpa disadari, cerita seperti ini bisa memengaruhi cara pandang anak terhadap orang lain dalam keluarga. Apa yang kita sampaikan mungkin hanya perasaan sesaat, tetapi bagi anak, itu bisa membentuk penilaian yang menetap. Dalam psikologi keluarga, hal ini disebut sebagai transfer emosi dalam hubungan keluarga. Perasaan yang kita sampaikan bisa berpindah dan memengaruhi hubungan antar anggota keluarga lainnya. Ada seorang wanita berusia 70 tahun yang pernah berkata bahwa ia menyesal pernah sering menceritakan konflik kecil dengan suaminya kepada anaknya. Baginya itu hanya pelampiasan sesaat, tetapi bagi anaknya, hal itu membentuk pandangan yang berbeda terhadap ayahnya. Bapak dan Ibu, setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa hubungan anak dengan ayahnya menjadi lebih berjarak. Padahal masalah yang ia ceritakan sebenarnya sudah lama selesai. Dari situ ia belajar bahwa tidak semua perasaan perlu dibagikan kepada anak, terutama yang berkaitan dengan konflik dalam keluarga. Karena apa yang kita anggap ringan bisa menjadi berat bagi mereka. Jika hal ini terus terjadi, hubungan dalam keluarga bisa menjadi tidak harmonis. Anak bisa merasa bingung, bahkan terjebak di antara dua perasaan. Namun ketika kita mulai menjaga hal ini, kita membantu menjaga keseimbangan dalam keluarga. Kita tidak memindahkan beban emosi kita kepada anak, dan kita memberi mereka ruang untuk memiliki hubungan yang sehat dengan semua anggota keluarga. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus memendam semuanya, tetapi kita perlu memilih tempat yang tepat untuk berbagi. Tidak semua hal harus disampaikan kepada anak. Hal kedua ini mengajarkan bahwa menjaga perasaan dalam keluarga kadang berarti tidak menceritakan semua kekecewaan demi menjaga keharmonisan yang lebih besar. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang sebaiknya tidak selalu diceritakan kepada anak adalah penyesalan dan kesalahan masa lalu yang terlalu dalam, terutama yang bisa mengubah cara mereka memandang kita. Ini adalah hal yang sangat sensitif, karena berkaitan dengan citra diri kita sebagai orang tua di mata anak. Seiring bertambahnya usia, wajar jika kita mulai mengingat kembali masa lalu. Ada keputusan yang mungkin kita sesali, ada pilihan yang terasa kurang tepat, atau ada peristiwa yang sampai hari ini masih meninggalkan rasa bersalah di dalam hati. Bapak dan Ibu, keinginan untuk menceritakan semua itu kepada anak sering muncul sebagai bentuk kejujuran. Kita ingin mereka tahu perjalanan hidup kita yang sebenarnya. Kita ingin mereka memahami bahwa kita juga manusia yang pernah salah. Namun di sisi lain, kita perlu memahami bahwa tidak semua cerita masa lalu perlu disampaikan secara detail. Terutama jika cerita tersebut bisa menimbulkan kebingungan, perubahan pandangan, atau bahkan luka baru bagi anak. Dalam psikologi, citra orang tua di mata anak memiliki peran penting dalam membentuk rasa aman dan penghormatan. Jika citra itu terguncang oleh informasi yang belum tentu siap mereka terima, hubungan bisa berubah secara perlahan. Ada seorang pria berusia 74 tahun yang pernah berkata bahwa ia pernah membuka cerita masa lalunya yang penuh penyesalan kepada anaknya. Ia merasa lega setelah bercerita, tetapi ia juga melihat perubahan dalam sikap anaknya. Anaknya menjadi lebih diam, lebih menjaga jarak, dan tidak lagi memandangnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bukan karena anaknya tidak menghargai, tetapi karena ia membutuhkan waktu untuk memahami hal yang baru ia dengar. Bapak dan Ibu, dari pengalaman itu kita belajar bahwa tidak semua kejujuran harus disampaikan tanpa batas. Kejujuran tetap penting, tetapi kebijaksanaan dalam menyampaikan jauh lebih penting. Jika kita terus membuka hal-hal yang berat dari masa lalu tanpa pertimbangan, kita bisa menambah beban emosional bagi anak. Mereka mungkin merasa bingung, bahkan merasa kehilangan sosok yang selama ini mereka kenal. Namun ketika kita memilih untuk menyimpan sebagian hal dengan bijak, kita bukan sedang menyembunyikan, tetapi sedang menjaga. Menjaga perasaan, menjaga hubungan, dan menjaga ketenangan dalam keluarga. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus memendam semuanya selamanya. Tetapi kita perlu memilih waktu, cara, dan kedalaman yang tepat jika ingin berbagi. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan hanya untuk merasa lega, tetapi juga untuk menjaga hubungan tetap hangat dan harmonis. Hal ketiga ini mengajarkan bahwa tidak semua masa lalu perlu dibuka sepenuhnya, karena menjaga perasaan anak juga bagian dari kebijaksanaan hidup di usia tua. Bapak dan Ibu, hal keempat yang sebaiknya tidak selalu diceritakan kepada anak adalah rasa kecewa terhadap anak itu sendiri yang disampaikan secara langsung dan berulang. Ini adalah hal yang sangat sensitif, karena berkaitan langsung dengan perasaan anak terhadap dirinya dan terhadap orang tuanya. Sebagai orang tua, tentu kita memiliki harapan. Kita ingin anak hidup baik, bertanggung jawab, dan berjalan sesuai nilai yang kita ajarkan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua hal berjalan sesuai harapan.
Kadang ada sikap anak yang membuat kita kecewa. Cara mereka berbicara, keputusan yang mereka ambil, atau perhatian yang terasa kurang. Perasaan seperti ini sangat manusiawi dan hampir semua orang tua pernah merasakannya. Namun Bapak dan Ibu, cara kita menyampaikan kekecewaan sangat menentukan dampaknya. Jika disampaikan secara berulang, dengan emosi, atau dengan cara yang menyudutkan, hal ini bisa melukai hati anak tanpa kita sadari. Dalam psikologi, kritik yang terus-menerus dapat memengaruhi harga diri seseorang. Bahkan jika itu datang dari orang tua, dampaknya bisa lebih dalam karena hubungan emosional yang kuat. Ada seorang wanita berusia 71 tahun yang pernah berkata bahwa ia sering mengungkapkan kekecewaannya kepada anaknya. Ia merasa itu adalah bentuk perhatian. Namun tanpa ia sadari, anaknya justru menjadi lebih menjauh. Anaknya tidak lagi banyak bercerita, tidak lagi terbuka, dan hubungan mereka menjadi terasa kaku. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa tidak nyaman. Bapak dan Ibu, dari situ kita belajar bahwa tidak semua kekecewaan perlu disampaikan secara langsung. Ada hal-hal yang lebih baik disikapi dengan diam, dengan doa, atau dengan pendekatan yang lebih lembut. Jika kita terus menyampaikan kekecewaan tanpa jeda, hubungan bisa menjadi tegang. Anak bisa merasa tidak cukup baik, dan pada akhirnya memilih menjaga jarak untuk melindungi dirinya. Namun ketika kita mulai memilih cara yang lebih bijak, hubungan bisa tetap hangat. Kita tetap bisa membimbing, tetapi tanpa melukai. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus memendam semua perasaan. Tetapi kita perlu memilih cara yang tidak merusak hubungan yang telah kita bangun selama bertahun-tahun. Hal keempat ini mengajarkan bahwa menjaga perasaan anak kadang berarti menahan kata-kata yang bisa melukai, demi menjaga hubungan tetap harmonis di usia tua. Bapak dan Ibu, hal kelima, yang terakhir dan seringkali paling tidak disadari, adalah rasa takut berlebihan tentang masa depan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, kesepian, atau kematian. Perasaan ini sangat manusiawi, tetapi jika terus diceritakan kepada anak, dampaknya bisa lebih besar dari yang kita bayangkan. Seiring bertambahnya usia, wajar jika pikiran mulai memikirkan hal-hal seperti ini. Tubuh yang tidak lagi sekuat dulu, perubahan dalam kehidupan, dan kesadaran bahwa waktu tidak seperti dulu membuat kita lebih sering merenung tentang masa depan. Bapak dan Ibu, keinginan untuk berbagi rasa takut ini sering muncul karena kita ingin merasa didengar. Kita ingin ada yang memahami apa yang kita rasakan. Dan anak sering menjadi tempat pertama yang kita tuju. Namun tanpa disadari, ketika kita terlalu sering mengungkapkan ketakutan ini, anak bisa merasa cemas. Mereka mungkin mulai khawatir berlebihan, merasa bersalah, atau merasa terbebani secara emosional. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai kecemasan yang menular dalam keluarga. Ketika satu orang sering menyampaikan rasa takut, orang lain bisa ikut merasakan hal yang sama. Ada seorang pria berusia 73 tahun yang pernah berkata bahwa ia sering menceritakan ketakutannya kepada anaknya, tentang sakit, tentang hidup sendiri, bahkan tentang kematian. Ia merasa itu hal yang wajar untuk dibicarakan. Namun ia mulai melihat bahwa anaknya menjadi lebih sering khawatir, anaknya lebih mudah cemas, bahkan sering merasa tidak tenang memikirkan dirinya. Bapak dan Ibu, dari situ ia mulai memahami bahwa tidak semua rasa takut perlu dibagikan secara terus-menerus. Ada hal-hal yang lebih baik kita kelola di dalam diri, dengan cara yang lebih tenang dan lebih bijak. Ia mulai mengganti kebiasaannya. Alih-alih terus menceritakan ketakutan, ia mulai lebih banyak berdoa, lebih banyak menenangkan diri, dan lebih memilih berbicara tentang hal-hal yang memberi harapan. Perubahan itu tidak hanya membuat dirinya lebih tenang, tetapi juga membuat anaknya lebih lega. Hubungan mereka menjadi lebih ringan tanpa beban kecemasan yang terus dibawa. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita tidak boleh membicarakan hal-hal seperti ini sama sekali. Tetapi kita perlu memilih waktu, cara, dan frekuensi yang tepat. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya untuk merasa lega, tetapi juga untuk menjaga ketenangan anak dan keharmonisan dalam keluarga. Hal kelima ini mengajarkan bahwa mengelola rasa takut dengan bijak adalah bagian penting dari menjaga ketenangan diri dan orang-orang yang kita cintai di usia tua. Bapak dan Ibu, setelah kita memahami kelima hal tadi, kita mulai melihat satu gambaran yang sangat jelas, bahwa ketenangan hidup di usia tua bukan hanya tentang apa yang kita jalani, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kata-kata dan perasaan dalam hubungan dengan anak. Seringkali kita berpikir bahwa semakin terbuka kita, semakin baik hubungan yang kita miliki. Kita merasa bahwa kejujuran tanpa batas adalah tanda kedekatan. Namun kenyataannya, tidak semua keterbukaan membawa ketenangan.
Bapak dan Ibu, ada kalanya justru dengan menjaga sebagian hal hubungan menjadi lebih ringan. Bukan karena kita menyembunyikan, tetapi karena kita memahami bahwa setiap orang memiliki kapasitas emosinya masing-masing. Ada seorang wanita berusia 78 tahun yang pernah berkata bahwa ia merasa hubungannya dengan anak menjadi lebih hangat setelah ia mulai mengurangi cerita-cerita yang berat. Ia tidak lagi menceritakan semua masalahnya. Ia mulai lebih banyak berbagi hal-hal yang ringan, lebih banyak tersenyum, dan lebih banyak menghadirkan ketenangan dalam percakapan mereka. Bapak dan Ibu, perubahan kecil itu ternyata membawa dampak besar. Anak-anaknya menjadi lebih nyaman, lebih sering berkomunikasi, dan hubungan mereka menjadi lebih dekat secara alami. Dalam psikologi, ini disebut sebagai keseimbangan emosional dalam hubungan keluarga. Ketika seseorang mampu menjaga apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu disimpan, hubungan menjadi lebih sehat. Seringkali kita tidak perlu menceritakan semua hal untuk merasa dekat. Justru dengan menjaga sebagian hal kita memberi ruang bagi hubungan untuk tetap ringan dan tidak terbebani. Bapak dan Ibu, di usia senja, hubungan yang kita miliki seharusnya menjadi sumber ketenangan, bukan sumber tekanan. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan bijak dalam berbicara. Kita tidak harus selalu mengungkapkan semua perasaan. Kadang, diam yang bijak justru lebih menenangkan daripada kata-kata yang berlebihan. Selain itu, ketika kita mulai menjaga diri, kita juga memberi contoh kepada anak tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih tenang dan dewasa. Bapak dan Ibu, seringkali ketenangan hidup tidak datang dari hal besar, tetapi dari keputusan kecil, seperti memilih apa yang perlu kita katakan dan apa yang lebih baik kita simpan. Bapak dan Ibu, ketika kita mulai memahami semua ini dengan lebih dalam, kita akan sampai pada satu kesadaran yang sangat penting, bahwa menjaga kata-kata bukan berarti kita menyembunyikan diri, tetapi kita sedang menjaga kedamaian dalam hubungan yang kita cintai. Ini adalah bentuk kedewasaan yang seringkali baru benar-benar dipahami di usia senja. Selama hidup, kita mungkin terbiasa mengungkapkan apa yang kita rasakan tanpa banyak pertimbangan. Kita merasa bahwa selama itu jujur, maka itu baik. Namun seiring bertambahnya usia, kita mulai melihat bahwa tidak semua kejujuran harus disampaikan dengan cara yang sama. Bapak dan Ibu, ada kalanya kejujuran perlu disaring dengan kebijaksanaan. Bukan untuk menutupi kebenaran tetapi untuk menjaga perasaan. Karena dalam hubungan, yang paling penting bukan hanya apa yang benar, tetapi juga bagaimana perasaan yang muncul setelahnya. Ada seorang pria berusia 80 tahun yang pernah berkata bahwa di usia tuanya, ia lebih banyak memilih diam daripada berbicara panjang. Bukan karena ia tidak ingin berbagi, tetapi karena ia mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Ia mengatakan bahwa ketika ia mulai mengurangi kata-kata yang tidak perlu, hidupnya justru terasa lebih tenang. Hubungannya dengan anak-anaknya menjadi lebih hangat, lebih ringan, dan lebih nyaman. Bapak dan Ibu, ini adalah pelajaran yang sangat dalam. Kadang, yang membuat hubungan terasa berat bukan karena masalah besar, tetapi karena terlalu banyak kata yang tidak perlu. Ketika kita terus menceritakan hal-hal yang berat, suasana menjadi tegang. Percakapan menjadi penuh beban, dan hubungan perlahan kehilangan kehangatannya. Namun ketika kita mulai memilih kata dengan lebih bijak, suasana berubah. Percakapan menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih tenang, dan hubungan menjadi lebih nyaman. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan pengelolaan emosi dalam komunikasi. Seseorang yang mampu mengelola apa yang ia sampaikan biasanya memiliki hubungan yang lebih sehat dan lebih harmonis. Bapak dan Ibu, di usia tua, kita tidak lagi membutuhkan banyak hal untuk merasa bahagia. Kita hanya membutuhkan hubungan yang tenang, percakapan yang hangat, dan hati yang tidak terbebani. Dan seringkali semua itu dimulai dari hal sederhana, yaitu menjaga kata-kata kita sendiri. Selain itu, ketika kita mampu menahan hal-hal yang tidak perlu disampaikan, kita juga memberi ruang bagi diri kita untuk lebih tenang. Kita tidak lagi terburu-buru untuk berbicara, tetapi mulai lebih banyak memahami. Bapak dan Ibu, hidup yang damai seringkali bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena kita tahu bagaimana menyikapinya dengan bijak. Dan salah satu bentuk kebijaksanaan itu adalah mengetahui kapan harus berbicara, dan kapan lebih baik untuk diam. Bapak dan Ibu, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, ada satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Bahwa dalam hidup, terutama di usia tua, ketenangan seringkali bukan berasal dari banyaknya hal yang kita ungkapkan, tetapi dari hal-hal yang kita jaga dengan bijak di dalam hati. Seringkali kita merasa bahwa dengan bercerita, kita akan merasa lebih lega. Dan memang benar, ada saat di mana berbagi itu penting. Namun jika tidak disertai dengan kebijaksanaan,
Berbagi justru bisa membawa dampak yang tidak kita harapkan. Bapak dan Ibu, tidak semua yang kita rasakan harus kita ucapkan. Tidak semua yang kita pikirkan harus kita sampaikan. Karena setiap kata memiliki dampak, terutama dalam hubungan yang dekat seperti antara orang tua dan anak. Ada seorang pria berusia 82 tahun yang pernah berkata bahwa salah satu hal yang ia pelajari di usia tuanya adalah menyimpan dengan bijak. Ia mengatakan bahwa dulu ia sering berbicara tanpa banyak pertimbangan. Namun seiring waktu ia mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu dibagikan. Ia mulai memilih kata-katanya dan bahkan memilih untuk diam dalam beberapa situasi. Bapak dan Ibu, perubahan itu membuat hidupnya jauh lebih tenang. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh reaksi orang lain. Ia tidak lagi merasa menyesal karena kata-kata yang telah diucapkan. Selain itu, hubungannya dengan anak-anaknya juga menjadi lebih harmonis. Tidak ada lagi percakapan yang penuh tekanan. Tidak ada lagi perasaan tidak nyaman setelah berbicara. Dalam psikologi, ini adalah bentuk pengendalian diri dalam komunikasi. Ketika seseorang mampu mengelola apa yang ia sampaikan, ia juga sedang mengelola dampak emosional dalam hubungannya. Bapak dan Ibu, seringkali kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita ucapkan bisa bertahan lama dalam ingatan orang lain. Apa yang bagi kita ringan, bisa menjadi berat bagi mereka. Karena itu, di usia senja kita perlu lebih bijak. Bukan untuk menahan diri secara berlebihan, tetapi untuk menjaga agar hubungan tetap hangat dan tidak terbebani. Bapak dan Ibu, hidup yang damai bukan tentang tidak memiliki perasaan, tetapi tentang bagaimana kita mengelola perasaan itu dengan cara yang tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Dan seringkali keputusan kecil seperti menahan satu cerita bisa membawa ketenangan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sebaiknya tidak selalu diceritakan kepada anak adalah semua kesulitan dan beban hidup yang sedang kita rasakan secara berlebihan. Bukan berarti kita harus menutup diri sepenuhnya, tetapi ada batas yang perlu kita jaga dengan bijak. Sebagai orang tua, seringkali kita merasa ingin berbagi. Kita ingin didengar, ingin dimengerti, dan ingin merasa tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Itu adalah hal yang sangat manusiawi. Namun Bapak dan Ibu, perlu kita pahami bahwa anak, meskipun sudah dewasa, tetap memiliki kehidupannya sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab, tekanan, dan beban yang mungkin tidak kita lihat secara langsung. Ketika kita terlalu sering menceritakan semua kesulitan yang kita alami, tanpa kita sadari, kita bisa menambah beban pikiran mereka. Mereka mungkin tidak menunjukkannya, tetapi di dalam hati mereka bisa merasa khawatir, merasa bersalah, atau merasa tidak cukup mampu membantu. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai beban emosional tidak langsung. Seseorang merasa tertekan bukan karena masalahnya sendiri, tetapi karena perasaan harus memikul beban orang lain. Ada seorang pria berusia 68 tahun yang pernah berkata bahwa ia berhenti menceritakan semua masalahnya kepada anak setelah melihat anaknya terlihat gelisah. Ia menyadari bahwa niatnya untuk berbagi justru membuat anaknya tidak tenang. Bapak dan Ibu, sejak saat itu ia mulai memilih dengan lebih bijak apa yang perlu disampaikan. Ia tetap terbuka tetapi tidak lagi menceritakan semuanya secara detail. Hasilnya, hubungan mereka justru menjadi lebih nyaman. Anak tetap peduli, tetapi tidak merasa terbebani, dan ia sendiri juga merasa lebih tenang. Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus memendam semua masalah. Kita tetap bisa berbagi, tetapi dengan porsi yang tepat. Kita tetap bisa terbuka, tetapi tidak berlebihan. Kadang ketenangan dalam hubungan bukan datang dari banyaknya cerita yang kita sampaikan, tetapi dari kebijaksanaan kita dalam menyaring apa yang perlu dibagikan. Hal pertama ini mengajarkan bahwa tidak semua beban hidup perlu dibagikan sepenuhnya kepada anak. Karena ketenangan mereka juga bagian dari ketenangan kita.